Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menghadap-Mu di pagi hari ini. Kami mau bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu saja kami dihantarkan kembali untuk menerima hari baru ini. Kami ingin mengisi hari kami seturut dengan pengajaran-Mu yang agung. Kami ingin mengetahuinya melalui pembacaan kitab suci pagi hari ini. Kami yang lemah di dalam pengertian, memohon pertolongan, bimbingan Roh Kudus. Buatlah kami mengerti maksud dari firman-Mu dan mampukanlah kami melaksanakannya di keseharian hidup kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat 28. Saya akan membacakannya untuk kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah hadir dalam segala aspek kehidupan kita. Ia senantiasa hadir melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Ia hadir pada peristiwa kecil, juga peristiwa besar. Oleh karenanya, kita tidak perlu mempersoalkan baik buruk yang kita alami itu, melainkan berpikir kembali, adakah yang kita alami hari ini semakin memperkokoh keimanan kita kepada Tuhan dan memandangnya sebagai suatu berkat yang mendatangkan kebaikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah menonton sebuah film berjudul Karate Kid, kisah seorang remaja yang bermasalah dalam menyesuaikan diri di lingkungan baru, di sekolah baru, dengan pergaulan yang baru, yang cenderung mendapatkan tindakan perundungan dari sekelompok anak nakal. Singkat cerita, remaja ini menginginkan belajar ilmu bela diri demi harga diri dan balas dendam. Ia pun mendapatkan guru yang mau melatihnya, tetapi seolah tidak melatih. Karena remaja itu dari pagi hingga petang hanya diminta mengerjakan pekerjaan yang membosankan baginya. Berhari-hari hanya mencuci mobil, mengangkat air, mencat dinding dan pagar rumah, dan lain-lain. Ia pun protes pada gurunya, dan akhirnya gurunya mulai memberikan latihan dasar yang ternyata sangat berat. Hanya untung saja remaja itu telah memiliki ketahanan tubuh dari pekerjaan membosankan yang dilakukannya selama ini, yang ternyata memiliki tujuan pembentukan karakter seperti kesabaran, ketekunan, kasih sayang, dan kekuatan tubuh. Dan ditekankan ilmu tersebut haruslah dipergunakan untuk tujuan perdamaian, bukan untuk balas dendam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman pahit maupun manis, kesengsaraan maupun kebahagiaan, Allah mengizinkan kita untuk mengalaminya. Dari pengalaman tersebut, kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi sesuatu. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang menolak untuk dibentuk oleh Allah. Kita hanya mau sebagian yang menyenangkan saja. Ketika kita sedang berhadapan dengan hal yang pahit dan menyengsarakan, kita terlalu cepat frustasi dan memilih untuk segera keluar dari jalan yang diatur oleh Tuhan. Kita lebih memilih pada tawaran iblis yang tentu saja di sebaliknya iblis bertujuan menghambat terlaksananya rencana Allah dalam hidup kita. Kita gagal menjadi sesuatu. Kita gagal menjadi orang yang matang dalam berpikir dan bertindak. Kita gagal menjadi orang yang bijaksana dan berhikmat.
campur tangan Allah tentu akan memberi faedah bagi kita dalam kepahitan yang kita alami, dalam kesengsaraan yang harus kita jalani. Tuhan ada di dalamnya. Seperti remaja tadi yang harus melakukan pekerjaan membosankan bagi dirinya sejak matahari terbit sampai matahari terbenam selama berhari-hari lamanya. Membentuk ototnya semakin kuat, membentuk dirinya memiliki kesabaran, ketekunan, serta kasih sayang. Seperti emas yang harus dibakar dengan api untuk dibentuk menjadi perhiasan yang indah. Alangkah baik tujuan pembentukan Allah kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Ialah yang mengontrol hidup kita. Ia berkuasa atas kita. Jangan beriman di atas dasar keuntungan belaka, tetapi di saat rugi, kita tetap beriman kepadanya. Mari bersama kita tetap memuji Tuhan dalam situasi apapun yang menimpa kita. Ada Allah yang turut bersama kita senantiasa. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup ini. Jadikanlah kami orang-orang yang mau dibentuk oleh-Mu, yang senantiasa bersyukur dalam suka dan derita hidup. Kami percaya hanya kepada-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tetaplah bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.